teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ulfa Daily Story dengan Ulfa Ritonga di sini. Apa kabar teman-teman? Terima kasih telah klik video ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita yang kemarin yang di pendahuluan. Jadi sekarang kita akan masuk ke bab 1, buku gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dengar ya bacaan yang aku bacakan, semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita bacakan ini, alangkah baiknya kalau kita membacakan surah Al-Fatihah untuk mendapat keberkahan dari video ini ya. Apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalaupun ada kesalahan, itu kesalahan yang datang dari kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ala kulli hal wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca kembali ya. Nah, di sini kita masuk bab 2. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Investasi amal pada masa muda. Wow. Hidup memang harus dijalani dan dinikmati. Tetapi dalam menjalani hidup kita akan menemui banyak hal. Mulai dari pengalaman, kesedihan, kebahagiaan, hingga pengalaman terhadap perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diciptakannya kehidupan di dunia ini merupakan tanda kebesarannya sekaligus sebagai kesempatan bagi manusia untuk menjadi insan kamil dan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Namun terkadang kita terlalu sering melenceng dan keluar dari jalannya. Benar sekali. Bahkan tidak jarang pula dalam usia muda sebagian dari kita menjadi pelupa dan terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan semata. Ironisnya lagi, kita seringkali berpikir bahwa masih ada kesempatan pada masa tua untuk bertaubat, sehingga tidak terlalu menjadi persoalan besar jika masa muda dihabiskan dengan sangat lepas. Bahkan melupakan beberapa hal, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan masalah kewajiban. Acap kali keluar dari mulut kita tentang aji mumpung, yaitu mumpung masih muda, maka nikmatilah sepuas mungkin, dan kelak bila sudah tua, tinggal bertaubat meminta pengampunan kepada Allah. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui secara pasti mengenai masa hidup kita di dunia. Bisa saja masih lama, tetapi dapat pula tinggal sebentar lagi. Demikianlah masa muda, terkadang memang sangat dekat dengan dunia fantasi, yakni dunia angan-angan yang apabila tidak bisa dinetralisir secara cepat, maka dapat membuat kita terlena dan lupa. Benar ya? Maka dari itu seharusnya kita menyadari bahwa hidup bukan sekedar hidup, atau hidup dengan sesuka hati. Jangan pernah menganggap hidup ini bebas-bebas-bebasnya. Sebab setiap manusia yang dilahirkan ke dunia diberi banyak tugas dan tanggung jawab, baik dari aspek sosial maupun kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar masa mudamu tidak terlewatkan secara percuma, maka pergunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Pergunakanlah masa-masa produktif, jernih dan cemerlang ini sebaik mungkin. Ya, kita sekarang berada di masa muda. Masa muda memang sering dianggap sebagai puncak kehidupan, sehingga seseorang yang mampu memelihara dirinya, maka ia tidak beruntung tidak hanya beruntung di dunia tetapi juga di akhirat. Ia di akhirat akan merasakan kenikmatan di bawah naungan ars. Terkait dengan kehidupan akhirat sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang terpenting bagi kita adalah berbuat baik ya, sebaik mungkin di dunia saat masih berusia muda. Karena itu janganlah kita merugi pada masa tua nanti lantaran ketika masih muda telah disengaja diarahkan kepada jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama Islam. Dengan mengikuti jalan yang benar bukanlah menjadi sesuatu yang memberatkan, betul, melainkan pilihan yang tepat agar dampak baiknya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, benar, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.
dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3. Nah, ini surah Al-Asr ini memang yang beruntung itu ya, yang beruntung hanya orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi banyak-banyaklah beramal soleh, karena syarat masuk surga cuma 2, yang beriman dan yang beramal soleh. Baik, kita lanjutkan baca. Ayat tersebut jika dikaitkan dengan persoalan hidup, maka sangat kontekstual sekali. Sebab manusia seringkali dalam kenyataannya mengalami kerugian akibat perbuatannya sendiri. Benar. Konteks perbuatan di sini ialah suatu aktivitas yang tidak dilandasi pada nilai-nilai besar kaitannya dengan keimanan. Dalam suatu kehidupan dengan segala aktivitasnya yang terjadi, jika tidak didasarkan pada nilai keimanan, maka hal tersebut tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, agar segala yang kita lakukan tetap bernilai, jangan pernah menghilangkan nilai-nilai keimanan dalam diri kita. Oke. Masa muda memang penuh dengan keindahan, dan biasanya gejolak gairahnya cenderung berapi-api, ingin melahap habis semua keadaan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi kita untuk berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu. Cara pandangnya pun sederhana. Hal-hal tersebut dikarenakan masih minim pengalaman. Bahkan cenderung berpikir tentang keindahan-keindahannya saja, tanpa mempedulikan apakah kita sudah mempergunakan masa-masa tersebut untuk berinvestasi amal, ya, demi keberlangsungan proses hidup selanjutnya, artinya akhirat. Masa muda memang sangat berharga. Saking berharganya, masa muda pun dapat dikatakan sebagai simbol tentang bermulanya suatu kehidupan yang sebenarnya, dengan kompleksitas yang juga turut muncul mengiringnya. Maksudnya, pada masa muda itu biasanya kita akan mendapati banyak pilihan serta rintangan, benar. Dan kita bisa belajar supaya menjadikan keduanya, artinya pilihan dan rintangan tadi, sebagai pengalaman sekaligus proses untuk menjadi lebih bijak. Atau justru menjadi brutal karena salah dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup dan tidak mampu menghadapi berbagai rintangan yang ada. Na'udzubillah ya. Prinsip yang penting dibangun dalam diri dalam hal ini adalah membuang kesadaran untuk tidak meremehkan masa muda. Mengapa? Sebab masa muda dapat juga dikatakan sebagai ujung tombak yang sangat potensial untuk menempa hidup sekaligus menghancurkannya. Benar sekali. Bagi orang-orang yang sudah memasuki masa tua, yang sudah makan banyak asam garam kehidupan, maka baginya masa tuanya akan menjadi penyesalan. Jika pada masa mudanya dahulu ia tidak berbuat kebaikan dan tidak ingat untuk bertaubat. Apabila masa mudanya hanya diisi dengan ketidakbermanfaatan, maka potensi kehancuran terhadap masa depan sangat mudah diprediksi. Sebaliknya, masa depan akan lebih menjanjikan jika pada masa muda telah memiliki proyeksi yang baik. Makanya benarlah bahwa penyesalan tidak pernah datang di awal. Iya, kalau datang di awal namanya pendaftaran. Namun ia selalu datang mengiringi di balik setiap peristiwa yang terjadi. Semua orang yang sudah masuk usia tua, seandainya jika ditanya tentang bagaimana rasanya saat menikmati masa muda, tentu mereka akan menjawab dan mungkin akan memberikan pengandaian bahwa jika waktu bisa diputar kembali, mereka ingin mengulang masa itu. Sebenarnya titik poinnya bukan di situ pengandaian, tetapi lebih kepada bentuk introspeksi diri mereka. Karena mungkin pada masa itu sebagian dari mereka sudah menyia-nyiakan secara percuma, dalam arti tidak sempat mengukir sejarah, cerita dan kisah-kisah yang cemerlang atau investasi amal kebaikan lainnya. Dan pada masa-masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 perkara. Buset, ini ditanya nih, dari kiamat tidak akan bergeser kaki kita sampai selesai ditanya yang 4 perkara ini. Ngeri juga. Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya dipergunakan untuk apa? Hartanya diperoleh dari mana? Dan untuk apa dibelanjakan? Serta apa yang sudah diperbuat dengan ilmunya? Masya Allah. Hadis tersebut sebagai peringatan bagi umat Islam agar bisa mempergunakan salah satunya, masa mudanya, dengan sebaik mungkin.
ya. Karena hal tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sejak muda kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, tentu kita akan dibimbing olehnya dalam menghadapi apapun yang terjadi. Ya. Lantas, mengapa kita harus mempersulit diri di alam akhirat kelak bila kita dapat hidup nyaman di sana dengan menabung banyak amal? Nah, ketika masih hidup di dunia, sejak dari muda hingga masa selanjutnya, ingatlah bahwa kita bisa saja hidup lama di dunia. Namun semua itu tidak akan bermakna atau meaningless jika sedari tidak setitik pun nilai perbuatan positif yang dilakukan. Mau sampai kapan? Ya. Apakah menunggu ajal menjemput? Maka kembalilah pada hati dan kesadaranmu. Nah, itu bagian A. Sudah berapa menit kira-kira? Oke, 10 menit ya. Kita lanjutkan sampai 30 menit. Bagian B, masa muda merupakan emas kehidupan. Merasakan masa muda adalah bagian dari Merasakan masa muda adalah bagian dari nikmat. Nikmat itu akan terasa ketika sudah tua nanti. Oh iya. Masa muda merupakan masa seseorang mencari jati diri dan membentuk kepribadiannya. Exactly, benar sekali. Pada masa itu, ia cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya memenuhi kepuasan semata, tanpa menghiraukan konsekuensi yang bakal diterimanya. Pada masa itu, hasrat dan jiwa biasanya penuh dengan gejolak dan gelora yang membara. Seorang muda cenderung mengikuti segala yang dilihatnya dan menjadikannya panutan dalam berperilaku sehari-hari. Misalnya, mengikuti perubahan tren fashion kekinian, serta perilaku hedonisme, tahu ya, yang merupakan dampak budaya barat yang belum tentu sesuai dengan kebudayaan timur. Betul. Kehidupan manusia dilihat dari segi usianya memiliki tahapan masa pertumbuhan. Dan dalam setiap jangka pertemuan seiring bertambahnya usia akan mengalami beberapa perubahan, baik fisik, karakter yang ditanam maupun bentuk perilaku yang akan ditimbulkan. Perkembangan masa yang dibarengi dengan pertumbuhan akan menimbulkan beberapa masalah, mulai dari psikologi atau kejiwaan hingga masalah tentang jalan menuju masa depan dan kebahagiaan. Supaya bisa menggapai hidup sukses apabila dimulai sejak dini, seseorang terlebih dahulu harus menentukan pilihan dan menentukan jati diri untuk menjadi manusia yang berjiwa muda dengan segala kelebihan, baik dari segi pengetahuan ataupun akhlak yang membentuk moral uswatun hasanah, menjadi suatu pembeda antara manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain mengalami perkembangan dari masa ke masa, yaitu mempunyai kelebihan akal dan pikiran, kelebihan tersebut, yaitu akal dan pikiran tadi, menjadi acuan sentral dalam hal mengambil keputusan terhadap sesuatu yang akan dijalani. Ditinjau dari tahap perkembangan, manusia akan sampai kepada masa pertengahan, yakni masa muda antara remaja dan dewasa. Dari faktor usia, masa muda berkisar 18-25 tahun, mulai dari pubertas hingga pendewasaan karakter. Benar ya? Setiap masa tersebut memiliki tingkatan perbedaan serta ciri khusus yang menggambarkan masa keemasan yang paling berharga untuk dijalani, dinikmati dan dipergunakan sebaik mungkin. Mau tidak mau, ketika seseorang memiliki umur yang panjang ya, hingga bisa melewati masa muda, maka sudah selayaknya melalui kehidupan itu dengan penuh rasa syukur dan penuh keberkahan. Pada masa muda, semangat hidup berada di puncaknya, apalagi ditopang dengan kondisi kesehatan yang masih stabil, fisik yang kuat, dan alat-alat reproduksi berjalan lancar, sehingga memori ataupun respon yang dialami oleh otak orang-orang yang masih muda lebih baik daripada orang yang sudah berumur, maksudnya di sini orang tua. Masa muda merupakan masa keemasan, harusnya membuat setiap manusia cenderung mudah mencari jati diri yang sesungguhnya. Dengan kemampuan dan arahan dari orang yang lebih berpengalaman, baik guru ataupun orang tua, maka seseorang yang masih muda akan mampu mengontrol setiap emosinya dengan lingkungannya, dan merupakan sebuah pilihan yang harus berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai menjadi orang yang merugi saat muda. Oleh sebab itu, gunakanlah masa mudamu dengan hal-hal positif sebelum datang masa tuamu.
Adanya kesempatan emas tersebut akan sangat disayangkan jika ini berlalu tanpa sebuah makna yang berarti. Yuk produktif, yang berjiwa muda, yuk produktif. Ukir sejarah, ukir ceritamu, ukir kebermanfaatanmu, ukir amalmu. Oke, ciptakan sejarah yang berarti dalam kehidupan masa muda. Sebab masa ini tidak akan berputar kembali, melainkan hanya menjadi sebuah kenangan yang hanya bisa diingat dan dikenang. Buatlah kenangan yang dapat dinikmati oleh diri sendiri, bahkan untuk anak cucu kelak. Hasilkanlah sebuah karya abadi, baik berupa bakat maupun kepintaran, yang dalam ajaran Islam disebut sebagai amal jariyah, yaitu amal pahalanya yang terus-menerus mengalir hingga akhir zaman. Masya Allah, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan saat masih muda. Mulai dari mengasah bakat dan keterampilan, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, belajar agama, menjadi anak yang soleh dan soleha, memulai usaha atau bisnis yang bermanfaat untuk tabungan masa depan, hingga banyak hal positif lainnya. Betul ya? Dalam menjalani kehidupan muda, terlebih dahulu kita harus mengenali diri sendiri, ya, self knowing. Kemudian menentukan arah yang hendak dituju, titik fokusnya kita tentuin, dan merencanakan proses tersebut agar bisa terlaksana selaras dengan harapan yang dicita-citakan, serta menekuni sesuatu yang sesuai dengan potensi. Itu berarti kita menemukan passion kita. Nah, kembangkan passion kita gitu. Kemampuan yang dimiliki agar memiliki pilihan yang akan diambil dapat terwujud secara optimal ya. Kita